Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Sahabat salam jumpa, saya Wisnu Dermawan kembali menyapa dan menghadirkan rangkuman informasi terkini dari Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten dan Kota di Jawa Timur yang kami rangkum dalam Buletin Jawa Timur edisi hari Kamis 16 April 2020. Kepulangan puluhan santri asal Tuban diperiksa gugus tugas COVID-19 Kabupaten Tuban. Informasi ini akan mengawali Buletin Jawa Timur hari ini. Ada rekan Ari Agustias dari Pradya Suara Tuban melaporkan selengkapnya. Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Kabupaten Tuban memperketat pengawasan kepada pendatang yang masuk ke Kabupaten Tuban Minggu 12 April. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Tuban Didik Purwanto memimpin pemeriksaan terhadap 67 santri putri Ponpes Gontor asal Kabupaten Tuban di kantor Kecamatan Widang. Didik menjelaskan pemeriksaan dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di Kabupaten Tuban. Para santri secara bergantian diperiksa suhu tubuh dan keluhan yang ada oleh tim medis. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan, rata-rata suhu tubuh santri berkisar 36,4. Seluruh santri dalam kondisi sehat, hanya ada 6 santri yang kurang baik tapi tidak menunjukkan gejala COVID-19. Selain diperiksa kondisi kesehatan, santri dan wali santri diberikan sosialisasi terkait protokol kesehatan COVID-19. Tapi secara umum suhu tubuh mereka di bawah 38. Dari 36 kata 5,3 gitu. Jadi masih baik. Harapan kami kepada masyarakat Kabupaten Tuban dan para santri agar SOP atau protokol kesehatan ditindaklanjuti. Setelah nanti masuk ke daerah atau ke kampung halamannya, segera Bapak Ibu wali santri melaporkan keberadaan santri tersebut kepada ketua RT masing-masing di desa agar kita tertib dalam penanganan wabah COVID-19 ini. Ari Agustias, Pradya Suara Tuban untuk Buletin Jawa Timur. Dari Tuban, saya akan ajak ke kota Probolinggo. Ada rekan Stebi Julionatan dari Suara Kota Probolinggo yang akan mengabarkan pemerintah kota Probolinggo siapkan pemakaman pasien COVID-19. Pemerintah Kota Probolinggo terus berupaya mengantisipasi dampak sebaran COVID-19. Meski belum ada kasus pasien meninggal, namun antisipasi dengan menyiapkan tempat pemakaman pasien telah disiapkan. Tempat pemakaman umum atau TPU Kopian Barat di Kelurahan Ketapang, Kecamatan Kademangan dipilih sebagai lokasi pemakaman untuk jenazah pasien COVID-19. Secara langsung, Wali Kota Hadi Zainal Abidin bersama dengan beberapa pejabat terkait mendatangi TPU tersebut. Pada kesempatan itu, Wali Kota Habib Hadi memerintahkan DLH untuk segera meratakan tanah dan membersihkan tumbuhan liar di tanah makam yang belum banyak ditempati. Menurutnya, pemerintah lebih baik menyiapkan sedari sekarang daripada bingung mencari tempat. Ia pun berharap tidak ada yang meninggal dunia karena COVID-19 di Kota Probolinggo. Stebi Julionatan, Suara Kota Probolinggo. Sementara itu, rekan Wido Angguna dari Suara Pasuruan mengabarkan satu pasien PDP negatif rapid test di RSUD Bangil meninggal dunia. Salah satu PDP atau pasien dalam pengawasan COVID-19 yang dirawat di RSUD Bangil meninggal dunia Selasa 14 April 2020 pagi. Pasien itu bernama Tupa, 65 tahun, yang merupakan warga desa Sekerjoho, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan. Juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Pasuruan, Anang Saiful Wijaya, yang dilaporkan oleh reporter Suara Pasuruan Emil Akbar, mengatakan pasien itu meninggal dunia sekitar pukul 6 pagi dan dinyatakan negatif rapid test. Sedangkan hasil swab masih belum keluar. Oleh karenanya, pasien yang meninggal dunia itu, petugas medis tetap melaksanakan proses pemulasaran jenazah sesuai protap terhadap jenazah COVID-19. Hal itu penting dilakukan sebagai antisipasi apabila terjadi perubahan informasi dari hasil swab. Anang juga menambahkan, mulai dari pemberangkatan hingga pemakaman, gugus tugas COVID-19 bersama dengan TNI Polri hingga alim ulama senantiasa mendampingi, utamanya dalam rangka memberikan pemahaman kepada warga sekitar apabila ada yang bertanya seputar tata cara pemakaman jenazah.
Dari Tulungagung, rekan Mega Kristi dari RGR Tulungagung mengabarkan 3 orang kembali dinyatakan positif COVID-19 di Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan data dari Provinsi, hari Minggu 12 April yang terkonfirmasi positif COVID-19 di Tulungagung bertambah 3 orang yang kesemuanya adalah petugas medis. Masing-masing tinggal di Kecamatan Boyolangu, Ngunut, dan Kondang. Demikian disampaikan Bambang Triyono, juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Tulungagung. Secara klinis, ketiganya dinyatakan sehat dan sedang menjalani karantina di tempat tertentu. Ketiga yang dinyatakan positif terdiri dari 2 laki-laki dan 1 perempuan, kesemuanya berasal dari klaster 3, yakni pasien asal Kediri yang dirawat di Rumah Sakit Dr. SK Tulungagung. Demikian dikatakan Bambang saat memberikan penjelasan di posko penanganan COVID-19. Di Tulungagung saat ini ada 3 klaster penularan COVID-19, yakni klaster pertama adalah AH, klaster kedua adalah petugas haji, dan klaster ketiga adalah pasien COVID-19 asal Kediri. Total hingga saat ini 10 orang dinyatakan positif COVID-19 dan dari 10 orang tersebut masih menjalani karantina, semuanya secara klinis dalam keadaan sehat, tinggal menunggu hasil swab kedua. Jika nanti hasilnya negatif, mereka akan diizinkan pulang ke rumah masing-masing. Saya Mega Kristi 90,1 RGR FM Tulungagung. Dari Kabupaten Tulungagung, kita lanjutkan perjalanan kita ke Kabupaten Blitar. Ada rekan Oza Ahmad dari Persada FM berbagi informasi tentang seluruh desa di Kabupaten Blitar sediakan ruang isolasi bagi pemudik. Kepala Dinas Pemberdayaan dan Desa Kabupaten Blitar, Mujianto mengatakan sesuai surat edaran Kementerian Desa PDTT nomor 8 tahun 2020 tentang desa tanggap COVID-19 dan penegasan padat karya tunai desa, saat ini anggaran di desa bisa digeser pemanfaatannya untuk fokus penanganan dampak COVID-19. Kini seluruh desa di Kabupaten Blitar diinstruksikan menyiapkan lokasi isolasi bagi pemudik, bisa rumah atau fasilitas umum yang representatif. Mujianto menjelaskan, ruang isolasi ini untuk karantina ketika ada mobilisasi warga yang datang mudik. Meskipun sudah ada himbauan untuk tidak mudik, namun tidak menutup kemungkinan masih ada pemudik, baik menggunakan kendaraan umum maupun pribadi. Mujianto menegaskan pihak desa berkewajiban menyiapkan logistik untuk keperluan pemudik. Nantinya para pemudik, utamanya dari daerah yang dinyatakan zona merah, harus diisolasi selama 14 hari sesuai protokol yang ada. Ini juga untuk menyiapkan ruang isolasi desa, sekaligus juga membantu menyiapkan logistik kepada warga yang masuk ruang isolasi desa yang sudah disiapkan seperti tadi itu. Ini nanti tugasnya Pak Kepala Desa menyiapkan apakah itu rumah, apakah fasilitas. Mujianto menambahkan perlu edukasi kepada masyarakat karena mencari tempat isolasi tidak mudah, di mana ada beberapa desa yang pesimis dan khawatir bahwa yang datang akan menyebarkan virus corona, sehingga keberatan lingkungannya dipakai untuk ruang isolasi. Oza Ahmad, Radio Persada FM Blitar. Menuju ke Kabupaten Lumajang, ada rekan Ajeng Prawestri dari Suara Lumajang yang akan melaporkan tentang pemerintah Kabupaten Lumajang tegaskan larangan ASN mudik selama pandemi COVID-19. Pemerintah Kabupaten Lumajang telah mengambil beberapa kebijakan sebagai upaya percepatan penanganan virus corona atau COVID-19. Salah satunya adalah kebijakan untuk melarang aparatur sipil negara dan keluarganya untuk mudik. Ahmad Taufik Hidayat, PLT Kepala Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Kabupaten Lumajang, menyampaikan bahwa ASN dan keluarganya dilarang untuk melakukan kegiatan keluar daerah atau mudik. Menurutnya, hal tersebut dilakukan untuk dapat mengurangi penyebaran COVID-19 yang disebabkan oleh mobilitas penduduk dari satu daerah ke daerah lain. Ia juga menjelaskan, larangan tersebut telah tercantum dalam Surat Edaran PAN-RB nomor 46 tahun 2020 tentang pembatasan berkegiatan berpergian keluar daerah dan atau kegiatan mudik dan atau cuti bagi ASN dalam upaya pencegahan COVID-19. Taufik mengungkapkan bahwa selain kebijakan larangan mudik bagi ASN, pihaknya juga berkebijakan semua ASN untuk menggunakan masker dan melarang pengunjung atau tamu masuk tanpa menggunakan masker. Hal ini pun juga sudah diberlakukan bagi pengunjung atau tamu yang datang ke kantor perangkat daerah.
Ajeng Prawestri, Suara Lumajang. Kita bergerak menuju ke Kabupaten Ngawi. Kan Renata Surya dari Suara Ngawi mengabarkan tentang tindak lanjut himbauan pemerintah Kabupaten Ngawi untuk tidak mudik. 19 kecamatan di Ngawi mendirikan posko COVID-19. Menindaklanjuti himbauan pemerintah Kabupaten Ngawi agar perantau tidak mudik ke Kabupaten Ngawi hingga batas waktu yang belum ditentukan. 19 kecamatan mendirikan posko COVID-19, salah satunya di Kecamatan Padas. Hampir 12 desa di Kecamatan Padas sudah ada posko COVID-19, hingga ke dusun-dusun sudah ada sub-posko COVID-19, namun call center tetap berpusat di balai desa. Dodi Abdillah Setia, Camat Padas mengatakan pendataan untuk warga pendatang ada berupa pendataan secara offline maupun online. Kita juga selalu berkoordinasi dengan teman-teman bidan desa untuk mendata orang-orang yang baru masuk atau orang yang datang atau mudik di wilayah sesuai dengan tempat mereka tinggal. Misalnya pulang ke Padas begitu juga itu akan kita data asalnya dari mana, naiknya apa, terus sesuai dengan belangko yang kita berikan. Dan di situ juga akan kita data dengan menggunakan kartu ODR. Ketika yang bersangkutan tidak terdata di pos penjagaan perbatasan. Mungkin itu. Responsif masyarakat warga Padas sudah bagus. Hingga saat ini di Kecamatan Padas ada sekitar 490 orang ODR atau pendatang. Terhitung Rabu 8 April 2020. Renata Surya, Suara Ngawi. Sementara itu, rekan Panji Harto dari Suara Sidoarjo membawa informasi tentang narapidana Lapas Porong produksi masker sendiri untuk penuhi kebutuhan internal lapas. Prayogo Mubarok, Kasih Perawatan Lapas Kelas 1 Surabaya yang berada di Porong Sidoarjo Selasa 14 April menyampaikan untuk penuhi kebutuhan masker bagi warga binaan setempat, maka puluhan warga binaan buat masker sendiri. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona pada penghuni Lapas Porong. Prayogo bilang, jenis masker yang diproduksi masker 3 lapis dengan bahan kain spunbond. Dalam sehari, jumlah masker yang diproduksi mencapai 300 masker. Kebutuhan penghuni sendiri sekitar 2.500 harus tercukupi semua. Makanya kita berusaha untuk membuat masker secara mandiri. Bahannya ini dari bahan kain spunbond. Kain spunbond rangkap 3 dan juga ada kain kapas. Dan juga untuk talinya sendiri bahan bakunya juga tidak relatif mudah ya, kita bisa beli di luar. Prayogo menjelaskan ada 15 warga binaan yang bahu-membahu memproduksi masker di salah satu ruangan klinik. Demikian Panji Harto, Suara Sidoarjo. Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin Kota Madiun serahkan sumbangan bagi warga Kota Madiun. Akan menjadi informasi berikutnya yang dilaporkan oleh rekan saya Ben Chandra dari Suara Madiun. Bantuan bagi warga kurang mampu di tengah merebaknya wabah virus corona terus berdatangan. Salah satunya ditunjukkan oleh aksi Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin Kota Madiun. Prosesi penyerahan bantuan berlangsung di Rumah Dinas Wali Kota Jalan Pahlawan. Anggota Kadin Kota Madiun menyerahkan sejumlah bantuan berupa masker dan bahan makanan lainnya. Dalam kesempatan itu, Wali Kota Madiun Meidi memberikan apresiasi kepada Kadin Kota Madiun. Wali Kota juga menghimbau agar bantuan segera disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Ketua Kadin Kota Madiun, Teguh Manunggu Susatya menjelaskan, bantuan ini terkumpul dari para anggota dan pelaku UMKM di bawah naungan Kadin Kota Madiun. Beberapa paket yang diserahkan diantaranya berisi masker, nasi kotak, jamu, susu, serta makanan lainnya. Setelah prosesi penyerahan, pihak Kadin menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah Kota Madiun untuk dibagikan kepada masyarakat. Ben Chandra, Radio Suara Madiun. Dari Nganjuk ada rekan Agustin Merdekawati yang mengabarkan pemerintah Kabupaten Nganjuk gunakan gedung Pusendok untuk rumah karantina. Pemkab Nganjuk terus melakukan sejumlah terobosan untuk mencegah penyebaran virus corona di Kota Nganjuk dan berencana menggunakan gedung Pusendok di Jalan Diponegoro Kota Nganjuk untuk rumah karantina. Bupati Novi Rahman Hidayat mengatakan, awalnya Pemkab berencana menggunakan gedung RSUD Kertosono Lama untuk rumah karantina. Namun rencana tersebut dibatalkan karena di RSUD Kertosono Lama butuh renovasi fisik dan memerlukan waktu lama dalam merenovasi. Beberapa keunggulan dari gedung Pusendok selain bangunan
Bangunannya representatif, pengawasannya juga mudah. Gedung tersebut bisa menampung hingga 75 orang. Di gedung Pusendok juga akan disiapkan sarana olahraga, hiburan, dan kelengkapan lainnya agar warga yang menempati tidak bosan. Dari 105,3 FM, Agustin Merdekawati. Kita langsung menuju Kota Blitar. Rekan Ica Puspita dari Mahardika FM mengabarkan dampak corona. Musrenbang tingkat Kota Blitar diselenggarakan via telekonferensi dan tetapkan 5 skala prioritas tahun 2021. Pemerintah Kota Blitar menggelar musyawarah perencanaan pembangunan Musrenbang tahun 2021 Selasa 14 April 2020 di ruang Integrated System Center Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Diskominfotik Kota Blitar. Musrenbang berlangsung semi-online. Sebagian kepala OPD hadir di tempat, sebagian lainnya mengikuti lewat telekonferensi. Hal ini dilakukan dalam upaya pencegahan penyebaran virus corona. Santoso, PLT Wali Kota Blitar, saat dikonfirmasi usai kegiatan oleh reporter Kirana Nisa mengatakan, Musrenbang tetap dilakukan meski saat ini sedang menghadapi pandemi corona. Mengingat dalam kegiatan ini disampaikan tahapan-tahapan rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD 2021. Santoso juga menyebutkan tema pembangunan tahun 2021 adalah masyarakat Kota Blitar semakin sejahtera, religius, cerdas, dan sehat dengan semangat rukun agawi Santoso. Terdapat 5 prioritas program kerja dan pembangunan Kota Blitar di tahun 2021 ini. Yang pertama, pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas kesejahteraan sosial masyarakat. Yang kedua, peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan, kesehatan, dan kebudayaan. Yang ketiga, peningkatan nilai tambah ekonomi untuk mendorong pertumbuhan. Yang keempat, peningkatan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan dengan pertimbangan pengurangan resiko bencana. Dan yang terakhir yaitu stabilitas keamanan dan ketertiban serta reformasi birokrasi dalam pelayanan publik. Tentunya yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana merecovery kembali perekonomian di Kota Blitar ini, termasuk dari penganggarannya, skala prioritasnya, sehingga nanti kita berharap tahun 2021 akan bisa normal kembali. Santoso juga menyinggung pemulihan ekonomi pasca pandemi virus corona yang menjadi salah satu fokus pemerintah Kota Blitar tahun depan. Mengingat pandemi corona berpengaruh terhadap beberapa sektor, utamanya di sektor perekonomian. Ica Puspita, Mahardika FM. Sementara itu dari Gresik, rekan Putri Rizkiana dari Suara Gresik mengabarkan pelaksanaan program Tentara Manunggal Membangun Desa atau TMMD reguler ke-107 tahun 2020 yang dilaksanakan Kodim 0817 Gresik telah selesai dan penutupan ditandai dengan penandatanganan dan penyerahan naskah. Di bawah Komando Dandim 0817 Gresik, Letkol Infantri Budi Handoko melalui program TMMD atau TNI Manunggal Membangun Desa yang ke-107 di Desa Sirnoboyo, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik. Sukses digelar dan para prajurit TNI melakukan kegiatan fisik maupun non-fisik. Kegiatannya berupa kegiatan fisik, saya sebutkan tadi, kemudian pelaksanaannya oleh anggota TNI bersama-sama masyarakat. Jadi dalam melaksanakan kegiatan tersebut saling bahu-membahu dalam kesehariannya antara masyarakat setempat dengan TNI yang tergabung dalam Satgas TMMD, gotong royong kerjasama. Selain itu ada kegiatan non fisik, namun pelaksanaannya terbatas karena situasi COVID-19 ini, jadi terbatas door to door. Harapan Letkol Infantri Budi Handoko terhadap TMMD semoga komunikasi, koordinasi, dan kemanunggalan TNI dapat terjaga serta program yang sudah dikerjakan dapat bertahan dan selalu dijaga oleh masyarakat Desa Sirnoboyo, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik. Putri Rizkiana melaporkan dari Suara Gresik. Informasi terakhir dari Realita FM Pamekasan, ada rekan Hera Rosita yang mengabarkan fraksi Demokrat DPRD minta pemerintah Kabupaten Pamekasan berlakukan PSBB untuk memutus COVID-19. Dampak mewabahnya COVID-19 ke Kabupaten Pamekasan yang kini telah terkonfirmasi positif 5 orang membuat anggota fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD setempat mendorong pemerintah daerah segera memilih kebijakan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar PSBB. Anggota fraksi Demokrat DPRD Pamekasan, Ismail, menanggapi, kebijakan PSBB adalah yang paling tepat dilakukan Pemkab guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Sebab jika hanya himbauan, ada yang mengikuti, ada yang tidak mengikuti.
Menurut Ismail, yang juga Ketua Komisi 3 DPRD Pamekasan, penyebaran COVID-19 sangat cepat dan gejalanya tak nampak. Ia menilai saat ini masyarakat masih biasa saja dalam menjalankan aktivitas seperti di pasar, tempat umum, dan tempat tertentu masih banyak kerumunan orang. Efektif untuk memutus mata rantai COVID-19 ini tidak ada lain selain kebijakan. Ini persoalan kebijakan, bukan lagi sekedar persoalan himbauan. Nah, kenapa kemudian kami memilih PSBB? Karena yang paling efektif itu di Kabupaten Pamekasan, kalau kita lihat setiap hari itu biasa di pasar, di tempat-tempat umum ya. Di situasi seperti ini, walaupun kita memang diperintahkan untuk tidak panik begitu. Hera Rosita, Realita FM. Seluruh rangkaian informasi dari Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten dan Kota di Jawa Timur yang terangkum dalam Buletin Jawa Timur edisi hari ini, Kamis 16 April 2020 telah kami hadirkan. Saya Wisnu Dermawan, undur diri. Kita jumpa kembali di Buletin Jawa Timur edisi berikutnya. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Realita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.